Rizky, mudah-mudahan setelah malam hari ini benar-benar bisa lancar usahanya tanpa menggunakan hal-hal mistis lagi ya Mas. Ya, terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Kunci meraih kesuksesan dan kekayaan adalah menikmati setiap prosesnya. Tidak ada kesuksesan yang diraih dengan cara yang singkat dan cara yang salah. Roy, kalau ngelihat ada jantung pisang, dia bilang tadi ada yang ditanam di rumah juga. Iya sih. Kamu merasa perlu melakukan penelusuran gak sih? Takutnya masih ada lagi nih benda-benda lain, jimat-jimat lain yang ada di rumah ya. Kelihatan sih Mas Rizky itu masih belum rela 100%. Artinya di rumahnya masih banyak benda-benda ajaib lainnya. Tampaknya kita harus melakukan penelusuran. Dan rekan kita, Frisley, mungkin akan melakukan penelusuran ke tempat Rizky. Baik, setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Rizky. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mas Rizky. Tapi kali ini Mas Rizky tidak bisa ada di antara kita karena memang Mas Rizky sedang dibawa oleh orang tuanya ke suatu daerah karena kondisinya yang semakin memburuk. Tapi sebelum kita datang ke sini, sudah berkabar dengan keluarganya dan kita diberikan kunci agar saya tetap masih bisa masuk dan membersihkan rumahnya. Kita langsung masuk aja. Permisi. Saat ini aku ngelihat banyak banget makhluk dari mulai awal tadi masuk dan di sini banyak banget tuh. Ada suara kan? Kita baru datang aja udah langsung disambut sama mereka. Dan di sini itu mungkin faktor pendukung keberadaan mereka itu karena banyak banget barang-barang antik. Kayak nih, makhluk yang ada di sini, ini kayak noni Belanda. Dia pakai baju panjang banget. Terus dia ngelihat ke arah kita sinis banget. Aku nggak tahu kenapa makhluk-makhluk di sini ngeliatin ke arah aku terutama itu bener-bener sinis kayak ngerasa diganggu. Itu suara di mana ya? Cek yuk. Itu kayak suara pintu deh. Kan nggak ada orang ya? Iya nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa kak. Di sebelah mana ya tapi tadi suaranya? Sini nih. Aku yakin banget di sini. Pemirsa, kenapa aku yakin banget kalau ada sesuatu di sini? Karena tadi sebelum kita ke sini aku ngeliat sosok yang berlari ke arah sini. Jadi aku yakin bunyi tadi itu ulah dari si sosok yang tadi aku lihat. Lampunya tolong terangin ya kak. Kita buka pelan-pelan. Aku Yuk kita masuk. Yang aku lihat di kamar ini sih nggak ada apa-apa ya. Dan aku ngerasain di sini auranya juga tenang banget, nggak negatif kayak di depan tadi ya. Walaupun memang dari barang-barangnya mengundang untuk mereka itu hadir di tempat ini. Tapi kalau aura, aku jatuh sih. Ini aku yakin banget bukan makhluk yang ada di ruangan ini yang ngeganggu, tapi makhluk yang di depan tadi. Sama kayak yang tadi aku bilang, kalau makhluk yang di ruang tengah tadi itu nggak suka sama keberadaan kita di sini. Kita ke depan lagi aja deh. Pemirsa, sekarang saya mencium bau busuk dan itu adalah tanda kehadiran dari si sosok pocong itu. Makin kesini malah makin menyengat. Nah pemirsa, secara tak kasat mata, sosok itu sekarang sudah hadir dan posisi pocong ini sekarang, nih. Mungkin pemirsa memang nggak bisa ngeliat
Tapi untuk membuktikannya, aku minta tolong Kak Serigala untuk datang dan aku akan membuka mata batin Kak Serigala. Kak Sri? Iya. Kak, awas. Aku mau buka mata batin kakak ya, buat ngerasain sosok yang ada di sini. Kak, aku boleh minta lampunya diubah ke warna merah? Merah ya, Kak? Bau banget. Pris! Pris itu apa? Samping kulkas? Sosok pocong ini yang dari tadi nggak suka sama kita dan ngeganggu juga. Dan ini yang sekarang dilihat sama Kak Sri. Kakak kasih tahu Kak, yang kakak lihat itu kayak gimana? Mukanya hancur banget. Ada belatung-belatungnya dan baunya busuk. Yaudah dinetralin lagi kali ya Kak. Iya deh. Ini Ini nggak nyerang kan? Nggak apa-apa. Udah Kak Sri. Kak Sri, aku ngeliat ada sesuatu yang dibungkus dengan kain. Kakak boleh tolong cariin ya, bantu aku. Dari sini. Iya. Ini dikeluarin aja kali. Iya. Ini kenapa taruh di dalam kulkas dan kulkas itu udah nggak nyala? Mungkin karena ini sesuatu yang harus dia nggak mau ada orang lain yang tahu Kak. Makanya dia simpennya di sini. Dan mungkin ini juga alasan kenapa sosok pocong itu ada di samping kulkas ini. Iya, Ibu. Sosok pocong yang di samping kulkas ini, matanya jadi berwarna merah semua, darah. Kayak dia marah banget karena kita berhasil nemuin sesuatu yang disimpan sama yang memuja dia. Aura kegelapan menyelimuti tubuh Mas Rizky saat melakukan ritual. Dan ternyata Mas Rizky juga melumuri tubuhnya dengan darah haid perempuan untuk kekebalan tubuhnya. Ini udah bener-bener gak bener sih Kak. Aku bener-bener harus bersihin rumah ini. Kalau gitu nih, aku sita aja kali ya. Iya Kak. Kak, aku minta tolong bawain air sama garam ya. Oke. Pantesan kondisi Mas Rizky-nya juga malah makin buruk. Karena ini belum dibuang. Dan pemirsa, kenapa rumah ini juga banyak banget penghuninya atau hantunya? Karena di rumah ini masih banyak banget barang-barang ritual dan masih disimpan sama Mas Rizky. Tapi saya ngerasain masih ada satu jimat yang harus saya temuin di rumah ini. Please. Udah Kak.
Pemirsa, saya sudah selesai melakukan pembersihan di rumah ini. Tapi kenapa daerah belakang saya ini belum saya bersihkan? Karena menurut saya daerah sini adalah salah satu tempat yang mempunyai aura sangat pekat. Dan saya ingin membuktikan sesuatu kepada pemirsa setelah saya lock kamera di sini. Kak, aku minta tolong di lock kamera ya. Iya, oke. Di ruangan ini kan? Iya. Iya. Kak, ini semuanya udah di-record kan? Ini udah belum? Udah, oke deh. Itu udah. Itu kayaknya belum deh. Pemirsa, sekarang udah di lock kamera dan saya berharap eksistensi mereka bisa kelihatan juga karena frekuensinya sekarang di sini tuh makin besar. Kenapa? Dit! Adit! Adit? Pemirsa, yang saya lihat ada satu makhluk yang masuk ke tubuhnya Kak Adit. Tapi makhluk itu bukan pocong. Dan Kak Adit. Ke arah sana, tapi aku nggak ngerti maksudnya apa. Ya mendingan kita ituin deh Kak, kita sadarin aja. Aku minta air ya Kak. Ke arah sana, tapi aku nggak ngerti maksudnya apa. Kadit, dilawan Kak. Ya pemirsa, makhluk yang masuk ke tubuh Kak Adit ini nggak bisa untuk diajak komunikasi. Dan dia tadi itu nunjuk ke arah sana Kak Sri. Tapi aku nggak ngerti maksudnya itu apa. Oke, kalau gitu si Adit aku bawa dulu ya. Bentar. Kita ke sana deh. Tadi itu dia nunjuknya ke arah sini kan ya? Pojok ya? Kak Sri? Ya? Ya, Pris? Kak Sri? Ya? Aku ngerasa ada sesuatu nih di sini. Dan makin kesini aku malah ngerasa di sini aku kayak panas banget punggung aku. Kayaknya emang ada sesuatu di bawah-bawah sini. Kakak bisa tolong dibongkar nggak Kak? Atau cari? Tolong Kak. Kayaknya sebelah sini deh Kak. Itu. Ini? Jantung pisang lagi nih. Ada belatungnya. Ternyata ini jimat yang ditanam oleh Mas Rizky. Dan ini kenapa Mas Rizky itu selalu diganggu sama sosok-sosok gitu. Kak, ini harus kita ambil aja deh, kita sita sama yang tadi juga. Oke. Karena saya yakin setelah ini nggak akan ada lagi makhluk-makhluk yang mengganggu Mas Rizky. Dan ingat pemirsa, untuk kalian yang masih menggunakan ilmu-ilmu atau menyimpan jimat-jimat yang seperti ini, lebih baik dihentikan saja karena tidak ada gunanya untuk diri kalian atau kehidupan kalian dan bisa memakan korban juga. Dan saya berharap setelah ini Mas Rizky tidak akan mengalami gangguan-gangguan apapun lagi di rumah ini. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Rana dan Rizky. Rana tadi menggunakan ilmu pelet untuk mengambil kembali suaminya dari tangan perempuan lain, tapi justru dia malah ketagihan menggunakannya untuk memelet orang lain. Dan sementara Rizky menggunakan pesugihan untuk usahanya supaya lancar, tapi yang ada dia malah kesurupan malam hari ini di studio. Gimana Roy, Rana dan juga Rizky? Dua-duanya sama-sama menyeramkan. Rana, kemudian Rizky. Serem sih.
Gimana tanggapan kamu? Rana tapi kasihan ya, dia kayak masih shock gitu. Iya. Selama ini dikuasai sama kuntilanak yang akhirnya justru tadi minta disisirin, apa segala macam. Tingkah aneh. Iya, si Dia akan Rana, bersih tuh, nggak akan si Rana tuh kayak bertingkah laku seperti orang lain sih. Ada kayak sisi anak-anaknya, Iya. sisi orang lain yang ya seperti itu, kayak memberontak gitu. Iya. Kalau Rizky diam-diam tapi dalam. Bedanya itu sih. Ada tanggapan Pop? Rizky dan Rana. Iya, kalau untuk yang pertama si Rana, karena mungkin dari awalnya ada kejadian dia ditinggal selingkuh, dihianati kepercayaannya oleh sang suami, jadi menimbulkan hal dia harus melakukan ilmu itu. Tapi ternyata setelah ilmu itu berhasil dilakukan, malah justru Ketagihan. dia ketagihan dan malah merugikan dirinya sendiri. Iya. Betul. Intinya adalah sebenarnya, apalagi juga Pak Rizky juga mungkin kurang lebih seperti itu, adanya ketidakpercayaan terhadap dirinya sendiri. Mungkin lebih baik kita harus berkumpul dengan orang-orang yang baik, jauh mendekatkan diri kepada Tuhan, minta dukungan dan support dari keluarga, itu mungkin menjadi kepercayaan diri kita semakin hari akan semakin bertambah. Betul, Dan itu support menjadi system itu penting ya. support system untuk kita sendiri. Yes. Oke, baik. Poi Putri, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua Thank usahanya, you. butiknya, dan karirnya. Thank you, Kak Baik. Rocky Yoshi, terima kasih untuk kasih, penjelasan pencerahannya malam hari ini sama-sama. buat kita semua. Pemirsa, jangan pernah menilai orang dari masa lalunya. Karena semua orang pasti bisa berubah. Jadi biarkan mereka membuktikannya. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.